Halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang perintah switch and statement. Eh, Kemarin kita sudah belajar tentang if ya, if dan else. Sebenarnya fungsinya if dan switch ini hampir sama ya. Kalau statement itu switch statement ini lebih kepada ke kondisi. Eh, Lebih jelasnya kita coba langsung aja praktek ya. Soalnya kita punya data ledger umur, umur, terus dengan 4 tahun. Perintahnya switch pertama variabelnya umur. Umur awal. Oke, entar. P1. Terus pertama. P1 ke bangsa. Lalu P1 dan sistem sistem mana ya? Lahir. Lahir seperti ini. Klik. Ini. Kemudian case 2. Berarti teman-teman di sini titik 2 ya, bukan titik koma. Umur 2 tahun berarti dia sudah bisa duduk. Duduk. Case 3. Ya. Total. 3 tahun sudah bisa berangkat.
Berikutnya yes, 4 tahun itu sudah bisa bicara. Another, ini case yang lain ya, jika sampai 4 default yang kurang ya. Oh, setelah ini ya sama sekali perintah break ya di sini, jadi dia bisa memutus, tidak nyambung ntar bacanya. Oke, sistem anything. Nah, seperti bisa dilihat di sini ada tanda alarm seperti ini. Tapi ada kekeliruan ternyata di sini. Sistem itu penggunaan huruf besar, teman-teman. Jadi ini sepele tapi kadang-kadang suka terlupa. Saya juga masih suka sering terlupa. Sistem nah seperti ini. Alarm yang dari sini hilang semua kan. Nah, setiap ada apabila ada kekeliruan, jika kita menggunakan NetBeans, maka di sini ada kelihatan seperti apa ya, lampu bendera atau apa. Misalnya kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ada kekeliruan. Nah, seperti ini juga masih keliru. Nah, seperti ini. Baru benar. Sama juga satu huruf ini juga salah. Ya kan seperti ini. Maksudnya lebih enak memang menggunakan NetBeans ya. Jadi dapat terkoreksi secara langsung. Dan kita bisa tahu titik mana aja yang ada apabila kita melakukan kesalahan. Ini sudah kita masukkan semua case-nya. Integer umur 4 tahun, case 1. Jika dia umur 1 tahun, maka baru lahir. Case-nya adalah umur ini. Jika 2 tahun duduk, 3 tahun merangkak. Nah, sekarang kita 4 tahun. Harusnya case-nya udah bicara. Coba kita jalan, kita run. Compile. Nah, kita cek. Nah, baru bicara. Sama dengan ini. Kayaknya kita ganti 1 tahun. 1. Sekarang.
Kita ganti misalnya 7 tahun. Sekarang you can do anything. Kenapa kalau yang default ini? Karena jika nilai ini tidak termasuk dalam case yang ada di sini, dia akan jatuh ke default ini. Jadi misal 10 tahun, 12 tahun, atau berapa tahun, dia bakal you can do anything. Karena case-nya cuma ada 1 sampai 4 aja. Seperti itu. Hasilnya, sebenarnya hasilnya hampir mirip kayak dengan ini ya, dengan apa? Fungsi if. Cuma bedanya, jika if itu menggunakan if misal umur kecil dari 1. Nah, jika menggunakan if, maka itu kita bisa menggunakan kayak apa, lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah, di switch itu tidak bisa. Switch dikhususkan untuk menggunakan data-data model integer atau data, tapi kalau model yang data string, fungsi switch ini tidak bisa. Seperti itu. Atau tipe data char nggak bisa kalau misal switch ini. Tapi integer dia nggak bisa ya. Seperti itu teman-teman. Misalnya kalau nggak, misalnya kita nggak ada perintah aneh-aneh ya. Kayak misal if umur lebih besar dari dan umur kecil dari 1, besar dari 2, kecil dari 4. Ini kita bisa menggunakan if, tapi kalau jika case-nya seperti ini, misalnya nggak macam-macam lah, pokoknya yang 1 tahun baru lahir, ini kita cukup bisa menggunakan switch, karena perintah switch sebenarnya lebih sama, jalannya, prosesnya lebih cepat dibandingkan jika menggunakan if. Seperti itu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perulangan atau for. Program perulangan ini sama aja dengan kita seperti ini loh. Dalam kehidupan sehari-hari kayak kita misalnya kesalahan, nakal. Nah, disuruh kita nulis saya minta maaf. Nah, itu sampai banyak. Nah, seperti itu. Kalau lebih jelasnya kita coba langsung aja ya di mana di programnya ya. Sama kita itu seperti ini aja. For. Perulangan menggunakan perintah for. Data integer sama dengan 0. 0 ya. Integer datanya i sama dengan 0. Terus i kecil sama dengan dari misalnya 3. I kita buka ini. Coba kita print system. Satu plus
2 saya minta maaf. Ini kita coba kita run ya. Run. Nah, saya minta maaf. Maka dia akan terulang seperti ini. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Misalnya ini kita ganti dari ini dari 1. Kita run lagi. Ini 3 kali, sebenarnya yang keliru ini angka 1. Ini tadi harusnya angka I, teman-teman. Coba kita run. Nah, 1, 2, 3, I. Cara kerjanya gimana seperti ini ya? Jika misal seperti ini, bentar guys, ini memang kalian mau sampai juga 10, tak masalah. Sekarang, ekor ada 1 sampai 10. Saya minta maaf 1 sampai 10. Cara kerja ada seperti ini. Kita punya I kita sama dengan 1. Kita kasih 0 dulu. Sekarang, setiap dalam Java ya, untuk pemrograman itu pasti diawali dengan 0 ya, teman-teman. Jadi ini pasti yang dari 0. Bisa juga diganti jadi 10. Nah, bisa I sama dengan 0. Nah, di perintah yang kedua, I lebih kecil sama dengan 10. Dan 1 plus plus ini adalah I plus plus ini adalah penambahannya. Jadi seperti ini. Misalnya I sama dengan 0. I apa tambah lebih kecil daripada 10? Iya. I ditambah 1. Plus plus ditambah 1. Berarti 1. Seperti itu. Jadi fungsi perulangan untuk mengulangi berkali-kali. Seperti ini. Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Ini bisa di 200, 300. Dia bahkan berulang terus. Mengulangi perintah itu berkali-kali. Sistem kerjanya seperti ini. Jadi sistem membaca I sama dengan 0. Diawali dengan 0. Kemudian I sama dengan lebih kecil daripada 10. Dan kemudian I plus plus. Nah, I plus plus ini untuk menambahkan ya. Coba kita ganti. Ternyata I plus plus untuk menambahkan fungsinya. Seperti itu. Jadi dia akan terbaca sebenarnya simpel ya perintah for ini. Cuma dia membutuhkan data integer, terus perintahnya dari mana sampai kemana dan penambahannya. Seperti itu.